Menurut lo, negara mana yang paling religius di dunia? Mungkin sebagian dari rekan semua bakal ngejawab Arab Saudi bang, karena ada Mekah. Mungkin sebagian dari rekan semua bakal ngejawab kayak di Vatikan bang, karena ada Pope. Jawaban lu itu salah. Berdasarkan penelitian yang dibuat sama Pew Research Center gitu, ternyata negara yang paling religius di dunia berdasarkan survei mereka itu merupakan Indonesia. Ini berdasarkan survei mereka, the countries that prayed most, atau negara mana yang paling banyak berdoa. Dan ternyata peringkat pertama itu diduduki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Dan kita bakal bahas itu semua di video Ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video kesempatan kayak ini gue bakal memperdalam sebuah informasi yang sebenarnya ini gak terlalu ramai juga ya dibahas sama orang-orang di Twitter. Ini gue cuma baru tahu tiba-tiba muncul postingan dari Global Statistic yang ngebuat gue agak sedikit kaget. Tapi yang gak kaget-kaget banget gitu, karena berhubung kita punya jumlah populasi yang cukup banyak dibanding negara-negara lain, plus kita juga termasuk negara yang punya banyak agama. Gak cuma Islam doang, tapi juga ada Kristen, ada Buddha, dan juga ada Hindu gitu ya. Jelas kalau misalnya ada berita kayak gini, harusnya kita nggak yang terlalu kaget. Yang justru ngebuat gue penasaran adalah apa alasan orang-orang di negara kita banyak banget yang berdoa. Apakah ada alasan tertentu? Apakah ada kondisi tertentu? Apakah ada banyak cobaan gitu yang ngebuat kita banyak berdoa? Nah itu loh poin pentingnya. Cuman sebelum kita menggada dan juga berdiskusi tentang hal tersebut, kita bakal sama-sama ngelihat hasil penelitian dari Pew Research Center dulu tentang di mana tempat yang paling religius di dunia gitu ya. Ini penelitian dibuat sama Jonathan Evans. Oke, di tahun 2024. Sebenarnya gue nggak tahu ini apakah hasilnya sama gitu. Soalnya berdasarkan postingan tweet Global Statistic ini, itu diupload tanggal 25 Juli. Sedangkan kalau misalnya gue lihat dari sumber aslinya, ini ternyata udah dibuat di bulan Agustus tahun 2024. Beda kalau misalnya lu pengen tahu, ini dibuat sama Jonathan Evans. Beliau itu merupakan senior research di Pew Research Center, di mana S1-nya itu dia berasal dari Brigham Young University dan kemudian S2-nya ada di Georgetown University. Nah, di sini penelitian dilakukan berdasarkan survei dengan dua indikator. Indikator pertama adalah sebuah pertanyaan ke masing-masing masyarakat yang ada di dunia, seberapa pentingkah agama? Terus abis itu pertanyaan kedua adalah apakah Anda sering berdoa atau sering beribadah di setiap harinya? Nah, dua pertanyaan itu akan menjadi indikasi apakah negara tersebut religius atau tidak. Oke, di sini dikasih tahu over the last decade and a half, Pew Research Center has conducted religion-focused survey all around the world. One question we have asked in each of this survey is how important is religion in your life? Tadi pertanyaan pertama, oke. Seberapa penting agama dalam hidup lo? Kemudian pertanyaan kedua itu how often do you pray? Seberapa sering lu berdoa? Using this question, we see a broadly similar patterns across the 102 countries and territories we survey between 2008 and 2023. The place that are most religious by these two measure tends to be in Sub-Saharan African, Latin American, and the Middle East, North Africa region. The place that are least religious tend to be in Europe and East Asia. Jadi daerah-daerah atau negara-negara yang termasuk ke dalam negara yang religius itu termasuk di daerah Afrika, di daerah Latin Amerika, terus kemudian di Middle East ya, Asia Tengah ya, dan North Africa. Kemudian yang tidak religius itu biasanya ada di Eropa dan juga East Asia atau Asia Timur. Cuman dalam penelitian ini menariknya adalah ketika ada sebuah wilayah yang ternyata itu termasuk wilayah yang tidak religius, ada satu negara anomali yang ternyata datanya justru berbanding terbalik dengan rata-rata wilayah yang ada di sana. Dan itu adalah negara kita, Indonesia. Sebenarnya Indonesia nggak termasuk Asia Timur sih, Indonesia termasuk Southeast gitu ya, Asia Tenggara. Kalau misalnya Asia Timur itu meliputi Jepang ya, Korea Selatan, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan juga Taiwan. Jelas mereka bakal bilang kalau misalkan itu adalah negara-negara yang kurang religius katanya. Of course, there are dimensions of spirituality that these two survey questions don't pick up as we explore in religion surveys. At the end of this analysis, we discuss how we could incorporate new measure in the future. Oke, jadi ada dua pertanyaan dan ini langsung dikasih tahu hasilnya kayak gimana. Data pertama ini tentang presentasi ketika ditanya apakah banyak yang bilang iya atau enggak gitu ya. Indonesia itu kalau misalnya lihat dari datanya 98% orang-orang bakal ngejawab iya ketika ditanya apakah agama itu penting. Gokil.
Yang paling rendah apaan bang? Jepang. Penting gak bang punya agama? Enggak, yang paling penting punya waifu anime. What the freak, sorry banget gue bercanda kayak gitu, anjir jelek banget. Terus kalau misalnya lihat dari peringkatnya gitu ya, Indonesia di belakangnya ada Senegal, kemudian ada Pakistan, Mali, Tanzania, Sri Lanka, Guyana Bissau, Honduras, Rwanda, Zambia, Kamerun, Guatemala, dan juga negara-negara sub-Saharan yang lain. Kemudian kalau misalnya negara maju itu biasanya ada di mid, ada di pertengahan, dan cenderung ada di bawah. Oke. Di sini juga penelitiannya berkesimpulan kalau misalnya negara maju biasanya yang enggak terlalu religius, sedangkan negara-negara yang sering banget berdoa atau religius itu berada di daerah negara-negara berkembang katanya. Di sini dikasih tahu lah judul Importance of Religion Around the World, dikasih tahu kalau misalnya people in sub-Saharan Africa are typically among the most likely to say that religion is very important in their lives. At least 90% of adults say this is Senegal, Mali, Tanzania, Guyana Bissau, Rwanda, and Zambia. Jadi negara-negara daerah Saharan Afrika gitu ya, termasuk negara-negara yang paling religius. In contrast, people in nearly all European countries surveyed are among the least likely to say that religion is very important in their lives. In Estonia, the Czech Republic, Denmark, Switzerland, the United Kingdom, Sweden, Latvia, and Finland, 10% of viewer adult say this. Ya, jadi dibandingin sama negara-negara di daerah Eropa gitu ya, mereka bilang kalau misalnya agama nggak terlalu penting. The pattern in South and Southeast Asia is not as consistent as in Sub-Saharan Africa and Europe. Nah, yang menariknya adalah negara-negara di daerah Asia Tenggara itu benar-benar fluktuatif, variatif jatuhnya. Gak yang secara rata-rata semuanya bilang kalau misalkan agama itu gak penting atau agama itu penting. Jadi lebih bervariasi dia. Ada negara yang bilang penting banget gitu ya, ada yang bilang gak penting tapi banget. Nah di sini dikasih tahu, adults in some place in these regions are among the most likely worldwide to place a great deal importance of religion. Consider Indonesia, for example, where nearly all adults, hampir semua orang dewasa yang ditanya apakah penting agama, itu mereka pada jawab iya, but for smaller shares in Singapore and Vietnam. Tapi kalau misalnya dilihat dari negara kayak Singapura dan Vietnam, mereka bakal jawab kebanyakan kagak, jadi 36% sampai 26%. Kayak gitu. Terus kemudian lewat hasil pertanyaan yang lain, rata-rata orang berdoa secara harian gitu ya. Indonesia tetap termasuk negara pertama. Alasan utamanya kenapa jadi tetap negara pertama gitu yang paling banyak berdoa setiap harinya, mungkin cobaannya Pak. Cobaannya Pak. Latin American are among the most likely in the world to say they pray daily. In both Guatemala and Paraguay, 82% of adults say this, as do 78% in Costa Rica and Honduras. Meanwhile, in no place surveyed in East Asia do more than 21% of adults say they pray daily. This includes 13% of people in Hong Kong and 19% in Japan. Setelah kita bisa melihat bagaimana hasil dari dua pertanyaan tadi, di dalam penelitiannya juga dikasih tahu kalau misalnya mereka menemukan sebuah kompleksitas ketika mengukur religiosity atau hal religius tiap orang di dunia gitu ya. Mereka bilang asking people about the importance of religion in their lives and how often they pray can provide an important window into their religiosity. But these questions work better in some place than in others. Jadi dua pertanyaan itu mungkin efektif di beberapa negara-negara gitu ya. Tapi ada beberapa tempat atau negara lain yang emang nggak terlalu efektif ketika ditanya sama dua pertanyaan yang tadi. These two measures may be especially valuable in place where Abrahamic religious Judaism, Christianity, and Islam. Jadi pertanyaan tadi yang dua itu mungkin efektif untuk agama-agama Abraham, kayak misalkan Islam, Kristen, dan juga Judaism. Predominate because prayer and formal religious organization are central to those tradition. In other parts of the world, we need to ask additional question to capture key aspect of religious or spiritual observance. A prime example in our 2023 survey in East Asian societies and neighboring Vietnam. Before the survey, we consult with experts from the region to devise a question that will tap into the most relevant aspect of spirituality. We also conducted qualitative research in Japan and Taiwan to ensure we were taking the right approach. Jadi negara-negara yang kelihatan nggak banyak berdoa itu butuh pendekatan yang lebih spesifik lagi untuk bisa mengcapture apakah negara-negara sebelumnya itu beneran negara yang non-religious atau kagak. Jadi begitulah hasil penelitian dari Where is the most religious place in the world. Jadi apakah Indonesia yang masuk ke peringkat pertama termasuk sebuah prestasi? Kalau misalnya yang gue lihat ya, ini cuma jadi pintu gerbang doang sih.
untuk ngasih tahu ke kita apakah benar kita negara yang paling banyak berdoa itu berkorelasi dengan kemajuan, apakah berkorelasi dengan masalah, apakah berkorelasi dengan ya apapun yang mungkin yang bisa dihubungkan gitu loh. Itu loh maksud gue. Jadi orang-orang kan berdoa pasti ada alasannya ya gak sih? Apa mungkin banyak cobaan, apakah mungkin banyak bersyukur dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya lihat dari engagement postingan ini, banyak banget orang-orang Indonesia yang langsung berkomen. Kayak misalkan Benz Persian XYZ nih, dia bilang kayak the one ranked number one, pray the most, is also the most hypocritical, champion of corruption and intolerant. Om Yogi bilang gak usah khawatir wahai teman-temanku yang masih punya iman. Kalau seandainya Indonesia isinya ateis semua juga negara kita gak akan maju juga kok. Lu pikir ateis Indo pinter-pinter gitu ya? Kagak. Om Yogi yang ngomong bukan gua. Terus habis itu Gilang Baskara. Om Gilang Baskara banyak berdoa sama korupsi yang gak ketahuan. Makin ke bawah makin makmur. MCRP di KTP beragama bukan berarti practicing, bukan berarti pada berdoa beneran. Kebiasaan data survei gini suka sesat, gak dilihat konteks yang lebih dalam lagi dan biasanya cuma dipakai untuk bangun narasi doang. Ini menarik nih dapatnya. By the way, gimana tanggapan kalian semua tentang hasil survei ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti aja mungkin ya gue terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jadi bye bye.